Di video ke-56 ini kita akan bahas pertanyaan yang sering banget disampaikan sama siapapun itu di banyak forum ya, dan saya juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini dari teman-teman yang udah lama bermain, udah kenal dengan dunia SEO. Jadi ini pertanyaan yang sifatnya mungkin akan terus berulang ya, maka di video ini saya akan ngebahas ada 4 poin yang mau saya bahas di video ini. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan apakah website itu cukup satu aja atau bisa banyak. Ya, sebaiknya punya banyak website atau cukup satu aja. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, saya akan memberikan pandangan-pandangan yang semoga bisa mengusik ya cara berpikir kalian. Ada 4 hal. Yang pertama, pondasinya harus benar dulu. Ya, jangan pakai cara-cara yang melanggar aturan. Ya, pondasinya harus benar dulu pokoknya. Jadi nggak boleh tuh pakai cara-cara yang berlebihan, pakai tools yang ngakalin sistem, ngakalin algoritma, bikin konten dengan penulis yang kurang bertanggung jawab, bikin backlink yang sembarangan. Nah, ini saya ada tips ya, bikin backlink itu kalau pakai vendor provider ya. Kan kita kalau belum bayar kan belum bisa dikasih sampel tuh, atau apa namanya, ya intinya kita belum bisa tahu lah ini kualitas backlinknya kayak gimana. Jadi mendingan nggak apa-apa bayar dulu, tapi habis bayar kita minta dulu sampel hasil jadinya, karena kan kita udah bayar nih, berarti boleh dong minta sampelnya. Begitu kita cek, kita review sampel ini memang bagus dan kualitasnya bagus, bisa dipertanggungjawabkan, dan website kita sah-sah aja mendapatkan backlink dari situ, ya nggak apa-apa, baru disetorin tuh website kita, alamat website kita sama URL sama keyword, ya kan. Tapi kalau ternyata setelah kita cek nggak bagus, ya jangan dilanjut maksudnya. Oh nggak jadi deh, tapi kita udah bayar, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau saya kayak begitu. Daripada kita udah bayar terus dibikinin ternyata dikirim hasilnya kita kecewa, ya kan, mendingan nggak apa-apa, nggak rugi aja, nggak rugi duit lah daripada nanti rugi aset. Jadi konten jangan sembarangan, terus jangan pakai tools yang bisa mengenerate banyak konten secara brutal, secara masif, atau backlinknya sembarangan. Ini hati-hati. Jadi ini pondasi ya harus benar dulu, semuanya harus bersih, harus rapi, harus berkualitas. Baru kita bisa menginjak ke poin selanjutnya ya. Poin kedua, goalnya apa, tujuannya apa, ya hasil akhirnya mau seperti apa, mau itu traffic atau penghasilan, uangnya berapa, trafficnya seberapa banyak, apakah kita menghitung itu per hari, per minggu atau per bulan, atau cukup sekedar page one aja. Ya goalnya ini apa nih, mau traffic, mau penghasilan, atau cukup sekedar page one aja. Maksudnya cukup sekedar page one tuh gimana? Banyak banget bisnis-bisnis itu yang meskipun udah di page one, maksud gini, udah di page one nih, jadi dia closingnya itu nggak harus harian, nggak harus mingguan, bahkan nggak harus bulanan. Jadi cukup closing setahun sekali atau satu semester sekali per 6 bulan, setahun cuma 2 kali 3 kali, nggak ada masalah. Karena goal kita hanya cuma sampai page one aja. Setelah kita melakukan perhitungan yang matang, kita nganggep oke, cukup selesai. Kalau ada yang closing alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, saya juga punya bisnis yang semodel semacam ini. Saya nggak buru-buru ngejar harus sekian minggu harus closing, enggak. Nah, itu apa dulu targetnya? Traffic misalnya. Kalau misalkan itu nanti juga sebagai publisher atau sebagai bisnis, ya kan, bisnis pun nanti ada macam-macam, ada barang, ada jasa, atau ada kerjasama. Kalau publisher itu juga nanti ada macam-macam niche, ada pilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau saya sebagai publisher, goalnya ya harus punya harian traffic ya. Untuk bahasa Inggris misalnya harus punya target 1000 page views per hari. Kalau untuk bahasa Indonesia harus 20.000 page views per hari. Kenapa kita perlu tentukan goal? Karena rutinitas kita, aktivitas kita ketika sudah mencapai goal ini ya, hitung-hitungan tadi itu, kita bisa menurunkan intensitas aktivitas rutinitas di dalam proses optimasi. Jadi kita bisa santai dulu lah, ya kan, liburan dulu, jalan-jalan dulu sama keluarga misalnya, atau melakukan selebrasi dengan membuat perayaan, sedekah,
bakti sosial dan seterusnya. Kayak gitu. Ini penting ya, untuk menentukan goal ini penting. Setelah kita selesai dengan goal, kita masuk ke poin yang ketiga. Kita juga harus paham bahwa membuat website itu, kalau saya nggak bisa tuh yang namanya bareng langsung banyak sekaligus, atau bulk ya, nggak tahu bacanya gimana, BULK tuh bulk, membuat secara masif, secara massal dalam waktu bersamaan, itu menurut saya juga kurang bijak ya. Jadi fokus aja satu-satu. Kalau emang benar-benar mau langsung banyak, pastikan pembagian kerjanya itu tidak terlalu luas. Jadi masih satu jalur lah. Misalkan bikin, itu pun tetap harus dibatasin ya, 3 website aja misalnya. Jadi nggak boleh langsung 10, langsung sekian. Itu menurut saya terlalu riskan, kecuali memang itu gini ya. Jadi menjawab pertanyaan ini sebenarnya kondisional banget, karena memang dalam ini kan konteksnya SEO. Kalau konteksnya SEO itu ya begini jawaban saya. Tapi kalau konteksnya itu mungkin affiliate atau tidak terlalu mengandalkan Google sebagai platform untuk sumber trafficnya, itu sah-sah aja bikin pakai tools semacam itu. Cuma sepengetahuan saya, apapun itu platform yang dipakai untuk cari traffic, kalau pakai cara-cara seperti itu, tetap dia cara kerjanya itu lebih kurang hit and run ya. Install, mati, bikin lagi, install lagi, mati lagi, kayak gitu terus. Nah itu kalau saya nggak bagus untuk sustainability. Di titik ini pun saya ada beberapa website yang usianya udah bertahun-tahun, bahkan udah lebih dari 5 tahun ada, sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah, masih menghasilkan traffic, alhamdulillah, masih menghasilkan earning, alhamdulillah, masih menghasilkan closing, alhamdulillah. Ya jadi di situ yang ketiga ya, jangan langsung serentak dalam jumlah banyak. Nggak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan satu-satu. Kalau mau paralel tadi, tetap dibatasi jumlahnya. Jadi kita biar juga bisa segera capai goalnya tadi ya, di poin kedua. Goalnya apa? Kita harus bisa capai. Dan yang terakhir, ini saya sekedar berbagi aja. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kalau saya sendiri jawabannya seperti apa gitu ya, dari pertanyaan tadi. Jadi kalau saya money site ya, situs utama, saya punya belasan situs utama. Itu ada yang publisher, ada yang bisnis, ada yang kerjasama. Kalau untuk PBN, di video pembahasan tentang strategi PBN yang saya gunakan itu, saya di situ juga udah jelasin bahwa saya punya ratusan PBN. Ya ada ada 300-an PBN yang saya kelola sampai dengan hari ini. Tapi kan tadi itu pembagian fungsi-fungsinya. Untuk situs utama atau money site, itu saya membatasi sampai dengan hari ini ya jumlahnya masih belasan. Kalaupun nambah tuh saya mikir-mikir dulu, ini mau diapain, mau seperti apa, mau kayak gimana. Jadi dari yang belasan ini aja, alhamdulillah bisa dibilang ya udahlah gitu, maksudnya. Mau nambah lagi nanti dululah, kira-kira seperti itu. Yang penting dari sekian belas ini semuanya bisa memberikan kontribusi, semuanya bisa memberikan hasil yang ya lumayan lah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada orang yang bisa sampai ratusan dan semuanya money site, itu saya belum pernah dengar ya. Punya puluhan bahkan semuanya money site, semuanya real site, saya belum pernah dengar, belum pernah tahu. Ya kalau ada bagus. Saya juga pengen belajar ke beliau, kira-kira seperti itu. Jadi itu ya, kita dalam menyikapi pertanyaan ini atau ambisi ya mungkin ya. Itu kan biasanya pertanyaan di dalam diri sendiri ya, itu ambisi lah. Itu ya bijak aja lah. Kita juga harus mengukur diri, jangan gegabah, jangan berlebihan. Kadang-kadang buat orang yang punya dana, dia berpikir wah saya langsung banyak aja lah, diinvest lah gini. Itu keliru juga. Nah kadang-kadang orang yang nggak punya dana itu juga mikir, seandainya saya punya dana sebanyak ini, misalnya saya bikin langsung banyak website untuk gini. Itu juga cara berpikir yang kurang bijak. Mungkin cukup itu aja, semoga bisa memberikan pencerahan ya, bisa menjawab, bisa mengusik cara berpikirnya. Sampai jumpa di video yang lain.